langit, ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Nabi Adam memeluk Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab salam Nabi Adam alaihi salam. Kemudian saling mendoakan. Kemudian naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian saling mendoakan juga. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, umatmu nanti laki-lakinya sama tampannya dengan Nabi Yusuf. Allah Akbar. Sukanya tampan Nabi Yusufku. Subhanallah, alhamdulillah. Subhan. Jadi ibu-ibu yang selama itu malas nak melihat muka lagi. Ada kan nih? Ada. Apa kita tanggal tua dah? Malas. Makin malas, ha? Ngaji. Ketemu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wajah umatmu nanti akan setampan Nabi Yusuf. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Kalau kita mengupas buah yang sangat manis, kita tidak sadar memotong jari kita, saking tampaknya wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian naik ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Bercerita bahwa Nabi Idris ini pernah minta mati, pernah masuk surga, pernah masuk neraka. Kemudian pernah keluar dari neraka, Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Bercerita bahwa Nabi Harun pernah dimarahi oleh abangnya Nabi Musa. Sakit jadi Nabi dua beradik. Baik. Dia juga ketemu bagi harta dua beradik kan sakit. Jadi Nabi dua beradik. Naik ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberi doa kepada Nabi Muhammad. Begitu sebaliknya naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata malaikat Jibril, kita naik ke Sidratul Muntaha. Tetapi kata malaikat Jibril, saya tidak masuk. Yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha hanya engkau, ya Muhammad. Malaikat tidak boleh masuk. Terjadilah dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucapkan salam at-tahiyatun, salam penghormatan. At-tahiyat itu salam penghormatan. Hanyalah milik Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat atasmu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu wahai Nabi, dapat rahmat Allah, dapat berkah. Dijawab oleh Nabi lagi, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Selamat atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian dijawab oleh Allah, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab oleh Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Setelah itu Allah memberikan perintah sholat 5 waktu. Terjadi dialog turun naik Nabi dengan Nabi Musa dan seterusnya. Kemudian turun dari langit kembali ke Baitul Maqdis mengimami semua nabi, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Setelah mengimami para nabi, Nabi berangkat lagi ke Makkah naik Buraq. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Nabi Muhammad SAW melihat rombongan kafilah dagang kafir Quraisy kebingungan. Unta mereka yang ada kain merah di lehernya hilang dari tambatan. Dan Nabi Muhammad SAW melihat dalam perjalanan untanya sasat di satu lembah. Lembahnya Curaman. Curaman ya Pak. Kemudian Nabi Muhammad SAW berteriak kepada mereka, hai penduduk Quraisy, unta kita di lembah Sidon, kata Nabi Muhammad SAW.
Waktu paginya Nabi Muhammad SAW singgah juga di kafilah itu, nak minta air, minum air. Kata mereka, tang minum bes ya, nggak gitu dilihatnya. Dikira oleh rombongan itu kawannya nak minum. Saya izin minum ya, kata Nabi. Minum aja habis, Nabi pun minum. Kenapa? Karena mereka mengira tidak mungkin ada orang lain nak minta air di rombongan. Jadi begitu rombongan izin minum, ya tak minum. Kemudian sampai Nabi ke Mekah, berceritalah kepada Abu Jahal. Itu kan Muhammad ceritanya. Ya, ayo Muhammad, kita pergi. Sebelum mau pergi, ternyata ada orang lewat. Kumpul. Apa? Kumpul. Ya, Muhammad semalam ke Palestina. Ketawa semua itu. Orang Islam, sudah. Kumpul. Apa? Muhammad memandangkan semalam ke Palestina. Mungkin kita ke Palestina, katanya kan. Mungkin kita ke Yerusalem, katanya ke Palestina itu. Lamanya kan sebulan baru sampai. Dia mengadakan semalam dah balik lagi. Kafir bangga, ketawa, suka dengan Nabi. Begitu juga orang Islam ikut juga ragu dengan keislamannya. Inilah Bapak Ibu, berita yang sulit diterima oleh akal. Semuanya mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Abu Jahal, Muhammad, yuk kita pergi ke tempat pengumuman. Membahas itu kan, ayo kita panggil reporter. Kumpulkanlah reporter, madahkannya reporter kan. Kemudian Nabi cerita, semuanya ketawa. Nah, banggalah Abu Jahal tadi bahwa semua orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW melakukan hoak. Jadi Bapak Ibu, yang tidak mengatakan hoak cuma satu orang. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Begitu juga berita hari ini. Bisa saja semua media mengatakan hoak. Hati-hati. Kita cuma bisa mengucapkan Subhanallah. Ternyata Abu Bakar lagi di kebun, berkebun dengan kebun kurmanya. Kemudian disusul oleh orang-orang. Nabi Muhammad masih bercerita di tempat apa sih namanya orang menyampaikan informasi? Siaran pers. Konferensi pers. Masih di tempat konferensi pers di atas bukit antara Safa dan Marwah. Kemudian sebagian kafir dengan muslim Quraisy itu, waktu itulah dalam sejarah orang kafir dengan orang Islam bersatu kayak dibagi. Nah, jumpai Abu Bakar karena nak membuktikan mun kata Abu Bakar mula lengkaplah Nabi Muhammad disebut bohong. Sampai jadi orang musyrik, orang Islam datang ke tempat Abu Bakar di kebun. Kemudian Abu Quhafah, panggilan Abu Bakar itu Abi Quhafah, teriak, masih jauh teriak. Kalutlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada apa kata Abu Bakar? Abu Bakar, kawanmu Muhammad bin katanya semalam ke Palestina, naik ke langit Palestina, Nabi sholat dengan nabi-nabi, balik. Tahu tak kata Abu Bakar? Seandainya Nabi Muhammad mengatakan, maaf, seandainya saya lihat dindingnya warna putih, itu dinding warna apa? Krim. Kata Abu Bakar, seandainya saya lihat dinding tembok itu warna putih, kemudian Nabi Muhammad mengatakan warna dinding itu hitam, saya akan mengatakan yang salah mata saya. Allah. Seandainya Muhammad mengatakan dinding hitam, padahal saya lihat dinding itu putih, maka saya akan mengatakan yang salah yang mata saya, bukan Nabi Muhammad. Geleng kepala penduduk Quraisy, sehingga mereka pada saat Isra Mi'raj itulah gelar As-Siddiq itu diberikan kepada Abu Bakar. Tidak puas sampai situ, tunggu dulu, katanya. Tunggu dulu. Bagus kita bagi Nabi Muhammad. Dibawalah Abu Bakar ke tempat konferensi pers tadi. Sampai di sana, Nabi Muhammad mendekati Abu Bakar mendekati Nabi Muhammad SAW, kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadi dialog. Nabi Muhammad ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah,
Benarkah yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi? Benar, kata Nabi. Karena Rasulullah sudah mengatakan benar, kata Abu Bakar Siddiq, maka saya juga akan mengatakan benar. Bagaimana tidak benar? Karena dulu waktu Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, saya dah benarkan. Apa itu dah jadi Nabi? Maka saya makin membenarkan. Muslim dengan kafir masih mengatakan hoax. Apa itu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya boleh nanya? Silakan. Pertanyaan saya, Rasulullah, Anda tidak pernah ke Palestina, betul? HP Android tidak ada, ditambah ada, betul kan? YouTube tidak ada, betul? Google tidak ada, betul? Nah, sekarang saya minta penduduk yang pernah ke Palestina, pernah ke Masjid Al-Aqsa, coba tanyakan kepada Nabi Muhammad bagaimana kondisi Masjid Al-Aqsa. Dengan izin Allah, Allah lihatkan selain Masjidil Aqsa, selain tahu kan ini? Kata Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa di sana ada batu tempat mengikatkan ambatan para nabi. Kemudian pintunya besar, tidak bisa 1-2 orang untuk menggesernya. Kemudian Nabi Muhammad ceritakan karena nampak persis. Kemudian Abu Bakar nanya, bagaimana? Betul. Bagaimana? Betul. Bagaimana? Benar. Bagaimana? Benar. Gimana? Masih kalian mengatakan kuat?